Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi, wa ashabihi, wa walah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah melaksanakan uji munaqashah atau ujian skripsi dan telah dinyatakan lulus. Mudah-mudahan catatan-catatan dari kelulusan untuk perbaikan dan lainnya itu bisa segera diselesaikan. Nah, selanjutnya juga bagi yang belum selesai, saya harapkan untuk segera menyelesaikannya karena batas akhir pelaksanaan munaqashah ini adalah tanggal 17 Maret ya, 17 Maret, dan mudah-mudahan dapat menyelesaikan sebelum tenggat waktu tersebut. Yang jelas harus ada progres terkait dengan perbaikan dan lainnya untuk penyelesaian tugas akhir tersebut. Nah, tugas akhir itu harus terselesaikan secara baik ya, sesuai dengan catatan-catatan ujian. Jadi skripsi yang baik adalah yang selesai ya, sehebat apapun kalau belum selesai itu memang dinyatakan belum baik. Oke teman-teman sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan publikasi ilmiah, ya, publikasi ilmiah. Yang kedua terkait dengan SKVI atau surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu tentang materi publikasi ilmiah yang sudah ada di kelas kita. Izinkan saya untuk membuka screen layar ya, untuk mata kuliah publikasi ilmiah. Saya akan buka kelas dulu ya untuk mata kuliah publikasi ilmiah. Kita sudah mengikuti perkuliahan sebanyak 4 sesi dan 1 pelaksanaan ujian terkait dengan materi. Nah, terkait dengan materi tersebut ya, nilainya sudah saudara bisa lihat masing-masing ya. Saudara isi, kemudian saudara kirim, dan itu saudara sudah mengetahui terkait dengan nilai masing-masing. Nah, adapun tugas lainnya, yaitu dengan tugas akhir adalah mengirimkan artikel ya, mengirimkan artikel. Mengirimkan artikel ini saya sudah buatkan linknya di sini. Ada 5 orang yang sudah menyerahkan, ada 139 orang yang masih ditugaskan. Nah, saya akan mencoba membuka untuk bagaimana caranya mengupload jurnal ini. Ya, yang pertama tentunya saudara seperti biasa ya mengisi di biodata, nama, NIM, kemudian yang kedua mengupload template jurnal. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah mengupload jurnal saudara. Nah, bagaimana cara mengupload template jurnal? Nah, kemarin kita sudah pelajari, saudara ingin mengirimkan di jurnal apa. Misalkan ingin mengirimkan di jurnal EduSifa. Coba kita buka EduSifa. Ada nggak EduSifa? Nah, ini ada EduSifa ya, jurnal pendidikan Islam. Kita buka EduSifa, terbuka nggak? Open jurnal nggak? Nah, terus kita klik di sini adalah
sudah terbuka ya. Nah, ini sudah terbuka Edusifa Jurnal Pendidikan Islam STIT Sirojul Falah Bogor. Nah, sekarang kita buka websitenya, klik di sini websitenya. Setelah kita klik websitenya, nanti akan muncul website Jurnal Edusifa. Kita tunggu dulu ya, bisa terbuka atau tidak. Nah, ini Edusifa, Jurnal Edusifa. Bagaimana cara kita mendapatkan template jurnalnya? Ini masing-masing jurnal memiliki ciri khas. Ada yang templatenya di atas, ini seperti ini templatenya. Ada yang di sebelah sisi sebelah kiri sini. Ada juga yang di sebelah kanan, sama aja. Nah, ini kita bisa lihat nih, template jurnalnya ada di mana. Nah, tadi sudah ada. Nah, ini kan ada download template. Templatenya ada di sini. Tapi bisa kita download di sini. Klik di sini ya. Kita download di sini, dia ternyata mengalihkan kita di Google Scholar, di Google Drive ya. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian kita download di sini ya. Download, klik download nanti file, klik download. Nah, download itu katakanlah saya klik download, nanti akan masuk ke perangkat kita masing-masing ya. Nah, ini nanti bisa kita cari di perangkatnya masing-masing. Nah, itu nanti ini yang dikirim ke ke template jurnal ini ya. Yang kedua adanya jurnal saudara. Nah, kalau saudara mengirimkan tadi mendownload di template jurnal itu, berarti di sini maka silahkan saudara menulis jurnal ya sesuai dengan template ini ya, terkait dengan artikel saudara. Setelah sudah menjadi tulisan, kemudian dikirim ya, diterima, nah maka kemudian silahkan upload di sini, upload di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya belum dikirim ya, artinya belum diterima, karena ini adalah proses pembelajaran, jadi silakan saja saudara menulis jurnal dan setelah jadi walaupun belum diterima tetap dikirim ya, karena ini sebenarnya sebagai syarat untuk saudara bisa sidang. Ya, sebelumnya seharusnya memang sidangnya itu ditanyakan jurnalnya mana, tapi saat ini memang karena sudah dilaksanakan, silahkan skripsi saudara itu dibuat model penulisan seperti ini kalau ingin publish di jurnal Edusifa. Tapi kalau di jurnal yang lain juga sama seperti itu. Ini kan Sinta 5, nanti bisa ke Sinta 3, Sinta 4 atau 2. Nah, itu ya terkait dengan bagaimana cara kita mengupload jurnal. Nah, mengupload jurnalnya hanya 2 ya. Pertama template, yang kedua adalah file yang terkait dengan artikel saudara yang sudah saudara tulis sesuai dengan model template jurnal. Nah, itu terkait dengan bagaimana mengirimkan jurnal. Linknya itu ada di mana? Linknya itu ada di kelas ya. Ada di kelas. Kelas apa? Kelas kita, kelas publikasi ilmiah. Di mana kelas publikasi ilmiah itu adanya? Nah, ini ya ada di kelas nih. Di kelas publikasi ilmiah, teman-teman semua ada di sini tugas akhirnya. Nah, ini tenggatnya ini 28 Februari ya. 28 Februari jam 23.59. Itu tenggatnya untuk mengirim jurnal. Nah, terkait dengan jurnal ini ada pertanyaan mungkin atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada terkait dengan jurnal. Oke, tidak ada ya, jelas ya. Jelas kalau terkait dengan jurnal. Yang kedua saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian terkait dengan kemampuan apa yang saudara miliki. Kenapa? Karena sekarang ini segala kemampuan yang saudara miliki itu harus dibuktikan dengan
sertifikat. Ya, misalkan saudara mampu mengajar santri dengan metode Iqra, berarti ada legalitas Iqra-nya dari yang memiliki kompeten. Misalkan mengajar dengan metode A, mengajar dengan metode B dan seterusnya, itu memiliki sertifikat. Atau keahlian-keahlian apapun yang saudara miliki, kalau itu bersertifikat, ya sertifikat dari lembaga yang kompeten di bidangnya, maka silahkan itu saudara tulis ya dalam pernyataan SKPI. Di mana pernyataan itu kita dapatkan? Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Jadi yang diterima oleh saudara ketika nanti sudah selesai mendapatkan ijazah, maka yang pertama adalah ijazah, yang kedua adalah transkrip nilai, dan yang ketiga itu adalah SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, SKPI itu dibuat oleh siapa? Oleh perguruan tinggi, baik vokasi maupun akademik. Nah, kalau kita tergolongnya akademik. Karena tergolong akademik, maka tetap kita mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah itu didasarkan atas kemampuan-kemampuan yang saudara miliki, sehingga kemudian dinyatakan dalam SKPI tersebut. Nah, dari mana kita bisa mengetahui saudara memiliki kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, dan seterusnya? Dari pernyataan yang saudara buat. Pernyataan itu harus dibuktikan dengan sertifikat untuk kemudian nanti diturunkan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, untuk STAI atau Estit Sirojul Falah ini ya, saya menyarankan atau mengundang kepada rekan-rekan semua ya untuk bisa mengisi di link yang saya buat. Nah, link yang saya buat itu ya nanti bisa diakses ya, saya kirimkan ini ke komentar, di komentar kelas ini saya kirimkan linknya ya. Nah, itu nanti bisa ke klik ya, saya coba dulu. Nah, saya share-nya ya di komentar kelas itu. Nah, ini linknya saya berikan ya. Coba kita klik. Bisa nggak? Nah, ini bisa ya. Jadi bisa terbuka linknya. Ya, jadi bisa terbuka. Nah, ketika linknya ini sudah terbuka, maka yang pertama saudara klik adalah ini. Klik pernyataan SKPI 2024. Saudara ini kan tahun akademik 2024-2025. Jadi di sininya masih tahun 2024. Klik di sini. Ya, diklik. Nah, akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini, kemudian file di-download, ya ada file, kemudian klik di-download. Di-download itu nanti akan masuk ke dokumen di perangkat saudara. Nah, kemudian di sini diisi yang pertama surat pernyataan keterangan pendamping ijazah. Saya yang bertangan di bawah ini tulis nama saudara. Misalkan namanya Ahmad, tulis nama Ahmad. NIM-nya tulis sesuai NIM-nya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah, Sifa Bogor, yang telah dinyatakan lulus dan memiliki keahlian. Nah, saudara punya keahlian apa? Nanti setelah di-download, diedit sama saudara, misalnya kemampuannya apa-apa ya. Nah, nanti di sini buktinya apa? Hanya ditulis misalkan sertifikat pelatihan, ijazah, dan seterusnya. Dengan ini saya menyatakan, nah saya memiliki keahlian sesuai dengan tabel di atas. Berarti di sini kemudian bukti yang saya cantumkan adalah bukti yang sesuai dengan keahlian yang dimaksud. Jadi kalau saudara tidak memiliki keahlian, jangan sekali-kali tulis di sini ya. Misalkan memiliki keahlian sebagai tukang cukur, boleh dicantumkan di sini. Ya, tapi ada sertifikatnya. Bagaimana kalau tidak? Ya, paling tidak harus memiliki surat keterangan bahwa saudara memiliki keahlian tersebut.
Nah, setelah di-download, kemudian jangan lupa kasih materai. Ya, materai berapa? Materai 10.000, karena materai 6.000 sudah tidak ada. Nah, setelah dimaterai ditandatangani ya. Setelah ditandatangani, kita buat lagi, lihat lagi ya. Di sini ada form unggah SKPI. Maka kita klik di sini ya. Setelah diunduh, nah isi di sini. Nah, nama, NIM, nomor aktif, jenis keahlian yang dimiliki sesuai dengan tabel tadi. Keahlian yang dimiliki apa? Nah, kalau tadi hanya kalimat sertifikatnya, tapi di sini sudah mencantumkan mengupload sertifikat yang dimaksud. Kemudian jenis keahlian 2, kalau ada keahliannya apa? Nah, kemudian upload jenis keahlian 2. Kemudian yang ketiga, keahliannya apa? Upload keahlian 3. Keempat, keahliannya apa? Upload keahlian 4. Kelima apa? Upload kelima. Keenam apa? Upload ke-6, ke-7, dan seterusnya. Ya. Kalau memang ini nanti sudah memiliki keahliannya banyak sekali, ya sampai 10 misalnya, sementara di sini 7, ya kabari admin. Nanti akan ditambah ininya. Nah, kemudian yang di bawah sini adalah surat pernyataan keterangan pendampingan ijazah. Dari mana ini kita ambil? Dari yang tadi kita sudah ditandatangani oleh mahasiswa, ya, ditandatangani oleh mahasiswa. Kemudian sekarang upload di sini, ya, di sini. Nah, itu ya terkait dengan SKPI. Nah, kemudian yang ketiganya ya ada lagi perbaikan skripsi. Saudara sudah menulis skripsi, sudah memperbaiki skripsi. Nah, perbaikan skripsi itu ya, perbaikan skripsi itu harus saudara klik ini ya, karena nanti skripsi pun harus diperbaiki. Setelah saudara perbaiki, kalau pada masa lalu itu skripsi dikumpulkan dalam bentuk file ya, dimasukkan ke dalam CD atau DVD. Sekarang sudah tidak ada CD atau DVD atau flash disk. Kalau satu orang satu flash disk ya terlalu mahal juga. Ya, untuk murahnya ya pakai ini aja ya, pakai Google Drive, penyimpanan Google Drive ini. Nah, insya Allah kapasitasnya ini masih bisa mencukupi ya untuk Google Drive ini. Nah, ini nanti Google Drive ini nanti formulir isi perbaikan skripsi. Nah, tulis saja nama lengkap, nomor HP, dan seterusnya ya. Cover, tulis di sini. Klik, kemudian covernya diupload. Abstraknya, ya, ini covernya maksudnya cover dalam dan cover luar. Abstraknya, kamu menulis abstrak ya, kalau misalkan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Tadi ada yang menulis bahasa Inggris, saya suruh baca, nggak mau ya. Bahasa Inggris misalkan di sini, tulis abstraknya dalam satu lembar. Ya, dalam satu lembar, dalam satu file, kirim di sini. Kemudian ada lagi persetujuan pembimbing, ya kan, ada form persetujuan pembimbing. Persetujuan pembimbing 1, pembimbing 2, atau persetujuan pembimbing dan pengesahan sidang munakosah. Jadi persetujuan pembimbing 1, sidang munakosah 1, upload di sini. Nah, kemudian daftar isi, upload lagi di sini. Bab 1 ada, kirim. Bab 1 file ya, dalam bentuk PDF atau doc ya, kirim. Bab 2, bab 3, bab 4, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Kalau seandainya ada yang sampai bab 6, seandainya ada, ya kabari. Nanti akan ditambahkan menunya, filenya ya. Nah, kemudian itu dianggap saudara sudah mengupload dan menyerahkan perbaikan skripsi. Nah, kemudian selanjutnya saudara juga di kelas itu dipinta untuk unggah jurnal. Nah, sebagai bukti kalau tadi di kelas itu adalah untuk khusus materi publikasi ilmiah, tapi kalau yang di sini adalah khusus untuk data-data yang terkait dengan mahasiswa menulis jurnal. Ini bisa digunakan nanti ketika ada akreditasi dan lainnya sebagai data ya. Nah, misalkan di sini saudara tulis formulir isi publikasi ilmiah, nama siapa, NIM siapa, judul karya ilmiahnya apa, dosen pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 apa, pengujinya siapa, penguji 2 siapa, ya. Nama jurnal yang dituju apa, jurnalnya namanya
Peringkat jurnal Sinta ke berapa? Kalau ke-5 tulis 5, ke-6 tulis 6, ya kalau kedua tulis 2. Alamat jurnalnya di sini nanti contoh ini ya, diklik link alamat jurnalnya dan upload jurnal ilmiahnya. Bagaimana kalau satu jurnal itu ditulis oleh 4 orang atau 5 orang? Tetap menulis ini masing-masing ya, linknya juga sama, uploadnya juga masing-masing karena nanti akan terbacanya per orang, bukan per kelompok yang mengirim di jurnal. Nah, itu ya terkait dengan unggah jurnal. Nah, kemudian kalau saudara sudah melakukan itu semua ya, nanti bisa diberikan, dicek di sini surat keterangan bahwa saudara sudah mengupload seluruhnya dan berhak untuk ketika mengambil ijazah itu buat keterangan itu ya, dengan keterangan bahwa saudara sudah mengupload semuanya. Pertama, pernyataan SKVI-nya, unggah SKVI-nya, kemudian perbaikan skripsinya, unggah jurnal dan segala macamnya. Nah, link yang tadi yang saya berikan di kelas itu mohon bisa disimpan ya. Dan nanti kita kalau membuka situs saya yang saya buat ini, klik di sini ya, di SKPI 2024-2025 dan perbaikan skripsi dan upload jurnal. Nanti diklik ya, akan muncul seperti ini. Nah, itu terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Karena memang kalaupun saya mengundang lagi untuk ke kampus, pertemuan lagi, tampaknya memang masing-masing kita pada saat ini sudah punya kesibukan ya, kesibukan terkait dengan hal-hal yang memang harus dipersiapkan mungkin menjelang Ramadan dan kesibukan lainnya. Nah, itu materi yang pokok intinya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir 56 orang ya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Silahkan ditanyakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Ataupun nanti kalau memang kurang jelas juga WA saya boleh ya. Kasih kabar ke WA juga boleh ya. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, saya silahkan. Bapak mohon izin, Fani bertanya. Ya, silakan Fani. Terkait penguploadan jurnal, Bapak, kan Fani tadi lihat di EduSiva sendiri, itu kan bisa ngupload jurnal di situ ya, Pak ya? Ya. Nah, untuk proses ACC dari pihak admin dari Bapaknya sendiri, itu biasanya berapa lama ya, Pak ya? Karena kan harus di-request dulu, di ACC dulu dari pihak adminnya. Ya. Jadi prosedur untuk mengirim jurnal itu yang pertama memang harus kita pahami dari disiplin ilmunya, pendidikan. Nah, EduSiva memenuhi kriteria. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana cara mengirim artikel di jurnal tersebut, ya tinggal menghubungi, dicek di adminnya itu siapa. Nah, kalau misalkan saya, ya berarti bisa korespondensi dengan saya. Tetapi diharapkan memang korespondennya itu bisa melalui yang ada di jurnal tersebut ya, jurnal tersebut. Nah, tetapi kalau mungkin di situ dicantumkan WA ya juga bisa mengirimkan lewat WA tersebut untuk kemudian nanti diberikan kepada bagian editor untuk mengeceknya apakah sudah sesuai dengan template atau belum, sesuai dengan penulisan atau belum. Nanti kalaupun memang sudah tidak sesuai misalkan dibalikan lagi. Kalau memang sudah sesuai nanti dikirim lagi. Tentunya kalau di EduSiva itu memang ada biayanya untuk satu terbit itu sekitar antara 300 sampai 400 ribu rupiah ya. Ini bisa saudara mengirimkan ke EduSiva, tapi sebenarnya di rumah jurnal Sirajul Falah itu bukan hanya EduSiva, ada EduSiva, Dakwatus Siva, Khidmatus Siva, dan EkoSiva, dan ada lagi yang lainnya. Ya, itu mungkin terkait dengan bagaimana cara mengirim jurnal. Mengirim jurnal di tempat lain pun sama. Kebetulan EduSiva itu memang banyak juga yang berminat, terutama termasuk dari UIN ya, dari UIN Malang, UIN Makassar, itu juga banyak yang menulis di EduSiva. Oke, silakan Ikna. Pak, mohon maaf, ingin bertanya untuk masalah penguploadan keahlian itu, Pak.
Nah, kan saya sendiri nih ada keahlian yang tidak ada tidak ada sertifikatnya, itu gimana Pak? Apa Ya, tidak harus sertifikat? keahlian yang memang tidak ada sertifikatnya, paling tidak membuat surat keterangan dari orang yang kompeten ya. Keterangan. Misalkan kamu sering mengkhutbah gitu, bisa khutbah di masjid misalkan. Tapi kamu nggak ada sertifikat, yang minta saya keterangan dari masjid bahwa saudara bisa khutbah di situ. Jadi ada lembaga yang punya kompeten yang memberikan pernyataan bahwa mahasiswa atau pemilik ijazah itu nantinya memiliki keahlian-keahlian yang sudah dinyatakan itu. Nah itu, nah ya. Jadi keahlian yang dimaksud ini adalah keahlian dimulai ketika sudah jadi mahasiswa sampai sekarang. Jadi ketika kalian-kalian yang sudah di tempat lain sebelum saudara jadi mahasiswa, nah itu sepertinya tidak bisa ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah keahlian ketika saudara mulai mendaftar mahasiswa sampai dengan selesai atau sampai batas ketika saudara mengupload pernyataan tersebut. Ya, itu Gina. Dari yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak saya cukupkan dulu. Pak, mohon maaf ya. Pak, satu lagi Pak. Semisalkan keahlian itu bukan di bidang keagamaan, gimana Pak? Ya, yang namanya SKVI itu adalah proses pencantuman keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa bukan hanya dari PAI saja. Misalkan saudara pintar fotografer, ada ijazahnya, ya pemilik ijazah ini memiliki keahlian di bidang fotografer, nanti akan dicantumkan di situ. Kenapa? Karena pada saat ini ya rumpun ilmu itu orang yang belajar di PAI tidak mesti keluarnya itu jadi guru. Kadang jadi polisi, kadang jadi pengusaha. Nah, SKVI ini sebenarnya mewadahi keahlian-keahlian yang saudara miliki walaupun bidangnya di luar bidang ke-PAI-an, ya, di luar kependidikan. Silahkan saja, tidak harus PAI. Misalkan saudara memiliki sertifikat sebagai amil, ya amil apa itu? Suka ngurus-ngurus jenazah. Ada keterangan dari lurah misalkan. Upload di situ bahwa saudara memang aktif di masyarakat sebagai amil atau pembantu amil atau orang yang mengurus jenazah. Nah, nggak masalah. Bagi kami sertifikat atau keterangan itu cukup ya dengan mencantumkan kalian-kalian yang dimiliki. Itu Gina. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Memang pertemuan ini juga tidak terlalu lama. Saya usahakan untuk sesingkat mungkin. Karena saya yakin saudara juga memiliki kesibukan. Dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jadi inilah hal-hal yang memang harus saudara lakukan. Yang pertama adalah terkaitan dengan penulisan jurnal. Yang kedua adalah pengisian SKVI. Dan tentunya juga yang ketiga itu adalah perbaikan. Perbaikan harus segera saudara selesaikan, jangan sampai melewati dari tenggat yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat untuk perbaikan di sesi-sesi akhir ini. Semoga senantiasa mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.